Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta membahas biografi Raden Ronggo Prawirodirjo III, seorang Bupati Madiun sekaligus Bupati Wedono Monconegoro Wetan Keraton Yogyakarta yang memerintah sekitar 1779 hingga 1810, masa perlawanannya hingga masa akhir dari perlawanannya, dan jejaring dari keluarga Prawirodirjan yang luas dengan berbagai keluarga besar khususnya pesantren, percikan di Madiun pada umumnya. Saya pribadi berangkat dari seorang Profesor Peter Carey yang notabene orang Monco, orang mancanegara, namun bagaimana beliau lihai sekali dalam menjelaskan dan menuliskan terkait Diponegoro. Bagaimana seorang Monco ini sangat memahami akan kajian Diponegoro, inilah yang mendorong saya untuk mengembangkan satu bab beliau terkait Raden Ronggo dalam Kuasa Ramalan dalam sebuah skripsi ketika S1 dulu, bahwasannya tokoh ini memang perlu diangkat lebih lanjut dan dikenalkan kepada masyarakat khalayak pada umumnya. Banteng Terakhir Keraton Yogyakarta ini berangkat dari sebuah testimoni dari seorang Pangeran Diponegoro yang tidak lain merupakan salah satu menantunya kepada ketokohan mertuanya Raden Ronggo Prawirodirjo III, yang tidak lain merupakan memang dia sebagai banteng terakhir, pembela terakhir tatanan lama Jawa sebelum runtuh pada serangan Inggris pada tahun 1811 yang dikomandoi oleh Raffles ketika itu, Gubernur Jenderal. Nah, di sini fungsi banteng ataupun hewan banteng ini untuk merepresentasikan seorang Raden Ronggo dalam berangkat dari tradisi rampokan antara hewan kerbau dan harimau yang dipentaskan ataupun dihelat ketika sekaten di ibu kota keraton Yogyakarta maupun Surakarta, bahwasanya representasi dari perlawanan kultural masyarakat Jawa terhadap kolonial yang disimbolkan dengan dua hewan ini, yakni kerbau dan macan atau harimau. Kerbau mewakili orang Jawa, sedangkan harimau itu mewakili orang Belanda, orang pemerintah Belanda. Namun di sini rupanya seorang Pangeran Diponegoro ingin menegaskan bahwasanya Raden Ronggo Prawirodirjo III itu seorang Jawa, namun tidak lumrahnya orang Jawa. Maksudnya apa? Ketika tradisi rampokan itu menggunakan hewan kerbau, di sini Pangeran Diponegoro menyebut Raden Ronggo sebagai banteng. Banteng yang benar-benar mau mempertahankan diri dari ketidakadilan konteks kolonial Belanda ketika masa Dendeles sekitar 1810. Proses penelitian ini sebenarnya ketika saya mengambil tugas S1 di Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta, bahwasanya saya mulai tahun 2018 hingga 2022, sekitar 3 tahun, 4 tahun itu yang sekiranya saya coba mengumpulkan puzzle-puzzle yang sekiranya informasi yang belum ada dalam tulisan Profesor Peter Carey, khususnya sumber lokal. Nah, di sini apalagi terkait dengan sumber silsilah kekeluargaan yang sekiranya itu hanya terbuka untuk kalangan tertentu, yang ini saya peroleh dari keluarga sendiri, bahwasanya ini menjadi sebuah nilai tersendiri ketika saya mendedahkan silsilah leluhur di Ronggo Prawirodirjo ini. Jadi tulisan saya, buku saya ini lebih kepada bagaimana melihat jejaring keluarga Prawirodirjan di Madiun dan hubungannya dengan berbagai jaringan-jaringan yang lain. Nah, untuk sumber sendiri sebenarnya kalau kesulitan sih untuk mencarinya enggak. Ketika di Arsip Nasional itu semuanya ada, hampir semuanya ada. Namun saya pribadi sebagai orang yang kurang bekal dalam bahasa Belanda, sehingga untuk menerjemahkan arsip atau membaca arsip itu memang masih kesulitan, sehingga saya minta bantuan ke beberapa ahli untuk bisa membantu saya untuk tugas saya itu. Sejauh ini sejarah lokal belum banyak digali, khususnya oleh orang lokal sendiri. Bagaimana orang Madiun, saya harapkan untuk bisa menulis sejarah Madiun dalam skop yang lebih luas dan bisa dikenalkan kepada khalayak lebih luas, khususnya dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini memang sejarah lokal itu masih kalah dengan narasi nasional. Tokoh-tokoh lokal masih terpinggirkan, sehingga tokoh-tokoh nasional itu yang sekiranya yang mendominasi dalam narasi lokal, narasi buku sejarah hingga hari ini. Nah, sebagai penulis sejarah, saya berharap ketokohan Raden Ronggo ini bisa diketahui oleh khalayak banyak, khususnya peserta didik di sekolah, di semua jenjang, yang ingin saya dedahkan bahwasanya ini tokoh lokal yang perlu kita teladani, tentunya dengan sumber data yang
kita dukung yang bisa dibilang valid untuk sebuah historiografi yang cukup kompleks. Nah, bagaimana ketokohan Ronggo ini menjadi sebuah tidak hanya suri tauladan bagi Diponegoro, melainkan suri tauladan bagi kita semua. Apa-apa yang bisa kita contoh, kita lakukan, dan ini menjadi bagian tugas berat masyarakat Madiun ke depannya.